Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wa la quwwata illa billah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad abdika wa nabika rasulika nabiyyi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman biqadri azam dzalika fi kulli waqtin wa hin. Para santri, wali santri dan pemirsa dimanapun Anda berada di seluruh penjuru negeri tercinta, Negara Kesatuan Republik Indonesia, atau di berbagai belahan dunia manapun Anda berada, apa kabar Anda hari ini? Saya yakin Anda sekalian dalam keadaan baik, tengah menyelesaikan tugas-tugas penting, tengah menjadikan hari ini sebagai hari terbaik bersama dengan orang-orang yang kalian kasih dan orang-orang yang kalian cintai. Doa dan harapan saya selalu semoga kita semua diberikan usia yang panjang, amal yang baik, rezeki yang luas dan barokah, putra-putri yang solih dan solihah, zuriyah yang thayyibah, pekerjaan yang memberikan manfaat kepada seluruh masyarakat Indonesia. Amin, Allahumma amin. Para santri, wali santri dan pemirsa, hari ini hari istimewa karena di depan kita ada tamu istimewa. Beliau Kadis Pendidikan Provinsi Jawa Timur, tepatnya beliau namanya Dr. Wahid Wahyudi. Nanti kita akan kulik resep beliau, resep pendidikannya dan resep sehingga beliau memimpin yang berkaitan dengan masa depan bangsa karena beliau sebagai Kadis Pendidikan Provinsi Jawa Timur. Baik, kita sapa beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar panjenengan Pak Wahid? Alhamdulillah sehat. Mewakili pribadi dan keluarga besar Pesantren Model Amanah menyampaikan terima kasih jazakallah kepada panjenengan berkenan rawuh di pesantren kami dan berkenan mengikuti podcast ini beberapa saat. Moga-moga barokah. Amin, Allahumma amin. Ada beberapa pertanyaan karena viewer kita ini santri dan juga wali santri dan para pemerhati pendidikan. Yang pertama adalah pola asuh orang tua sehingga panjenengan mendapatkan level pendidikan tertinggi dari perguruan tinggi ternama. Amin. Satu dari ITS, yang kedua juga dari Brawijaya kalau tidak salah. S1-nya di ITS, kemudian S2, S3-nya di Brawijaya. Betul, tidak semua anak bisa masuk di perguruan tinggi ternama. Kalaupun masuk, tidak semua sampai gelar tertinggi. Ini pola asuh Bapak dulu seperti apa? Ini dia orang tua istimewa kalau melahirkan anak istimewa itu. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Saya dilahirkan di sebuah desa namanya Desa Sedayu Lawas, Kecamatan Brondong, Kabupaten Lamongan, yang masyarakatnya sangat agamis. Dan kebetulan saya juga keluarga dari Pondok Pesantren Langitan, Kabupaten Tuban, sehingga masa kecil saya juga berada di pesantren ya. Dulu pernah tinggal di pesantren mana Pak? Di Al-Ma'hadul Islam Tuban. Oh, Tuban. Jadi setelah lulus SD, saya oleh bapak saya dan ibu saya ditaruh di pesantren. Sampai kelas 1 SMA, SMA Negeri 1 Tuban. Kemudian kelas 2 saya dipindah ke SMA Negeri 9 Surabaya oleh bapak saya. Dan alhamdulillah saya senang organisasi ya. Sekarang ini saya sebagai ketua umum 18 organisasi ya. Subhanallah. Di antaranya saya ketua alumni ITS Jawa Timur. Di bidang olahraga saya ketua umum
Sport Sepeda Indonesia. Saya ketua umum Kitball Indonesia. Apa? Kitball? Kitball, kitball itu olahraga seperti golf, olahraga baru dari Jepang, tetapi lapangannya kecil, hanya sekitar 15 kali 25 meter. Ya, golf mini lah. Oh, golf mini. Saya juga ketua umum sepak takraw. Jadi sampai dengan ketua RT ya. Jadi karena saya punya pengalaman, saya pernah menjadi penjabat Bupati Lamongan. Saya juga pernah menjadi PJS Wali Kota Malang. Mungkin karena pengalaman jadi Bupati dan Wali Kota itu oleh tetangga saya dipercaya jadi ketua RT sekarang ya. Tidak semua orang, karena manfaatnya luar biasa, sehingga dimanapun ditokohkan, diangkat menjadi pimpinan luar biasa. Alhamdulillah, saya di BWNO jadi Dewan Pembina Lembaga Takmir Masjid. LTM. Kemudian di MUI saya kemarin sebagai ketua pusat inkubasi bisnis syariah Majelis Ulama Indonesia Jawa Timur. Subhanallah. Dan banyak organisasi-organisasi sosial. Ini kita bisa sehari berbicara tentang aktivitas beliau di berbagai organisasi. Ini pola asuh Bapak dulu kok jenengan memiliki kebebasan untuk berekspresi, ikut organisasi ini seperti apa nih Bapak dulu ini seperti apa? Ini seperti bukan Bapak ya biasa ini, seperti Bapak Alhamdulillah, Bapak saya itu Tuturi Handayani. Jadi saya dibebaskan untuk kemana di bawah arahan dan pengawasan beliau, dan beliau selalu memberikan arahan kepada kami yang sampai sekarang saya ingat itu kalimatnya itu begini. Kalau manggil saya itu Yudi kalau di rumah, kalau di kantor dipanggil Pak Wahid. Yud, orang yang dekat api itu pasti ikut kepanasan. Orang yang dekat dengan es itu pasti ikut kedinginan. Maka dekatilah orang-orang hebat, kau akan menjadi orang hebat juga. Nah itu. Kalau Anda ingin mengenal masyarakat, maka sejak dini bergabunglah di tengah-tengah masyarakat. Kalau ada organisasi-organisasi sosial kemasyarakatan, ikutilah bila masih punya waktu yang tersisa. Gitu nasihat Bapak. Kemudian setelah dari pesantren, pesantren apa tadi? Al-Mahadul Islam. Mahadul Islam di Tuban ya. Kemudian S1-nya di ITS. Teknik Sipil Perhubungan. Teknik Sipil Perhubungan. Pertimbangannya apa waktu? Karena seneng aja. Dan saya mungkin satu-satunya pejabat di pemerintah Provinsi Jawa Timur yang pendidikannya linear ya. Jadi saya S1 itu Teknik Sipil Perhubungan. S2-nya Teknik Sipil Rekayasa Transportasi, S3-nya itu Ekonomi Transportasi. Jadi transportasi semua. Makanya saya alhamdulillah dipercaya oleh Pak Dekarwo mulai tahun 2010 sampai 2018 menjabat sebagai Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur. Kemudian berapa tahun di Dinas Perhubungan? Saya mulai 2003. Ya, total selama 15 tahun, tetapi menjadi Kepala Dinas Perhubungan selama 8 tahun. Dan pada saat di Perhubungan Yai, saya merangkap Ketua Masyarakat Transportasi Indonesia Jawa Timur. Jadi perhubungan di Jawa Timur dipimpin sendiri, di LSMI sendiri. Luar biasa. Kenapa saya ingin menjadi ketua Masyarakat Transportasi Indonesia? Karena di situ banyak guru-guru besar di bidang transportasi, sehingga saya itu senang mendapatkan ilmu dari para pakarnya. Tadi nasihat Bapak, dekati orang-orang yang mulia, kamu akan ikut mulia. Itu cara melaksanakannya seperti apa dan
pengalaman seperti apa yang pernah panjenengan lakukan? Saya senang silaturahmi ya. Oh iya. Iya, jadi Wali Santri dan pemirsa ini di garis bawah ini kalimat silaturahim ini dikasih tinta tebal. Nggih, teruskan. Jadi sambil berdinas keluar kota itu kami sempatkan mampir-mampir ya. Gitu ya. Nggih. Masya Allah, luar biasa ini silaturahim ini. Di tengah kesibukan beliau yang 15 organisasi masih sempat juga menjalankan perintah Allah. Dan alhamdulillah anak saya mungkin mencontoh saya Yai. Ada berapa putra putri? Saya punya anak 4, jadi banyak Yai. Dan alhamdulillah yang pertama sudah dokter dari Universitas Erlangga, dan sudah punya cucu 1 Yai. Subhanallah, alhamdulillah. Saya bisanan dengan Profesor Hendi Hendarto yang kebetulan juga guru besar di Fakultas Kedokteran di Universitas Erlangga. Anak saya yang kedua dulu S1-nya itu double degree di ITS, kemudian tahun terakhir di Jerman. Kemudian S2-nya ngambil di Erasmus University Rotterdam, Belanda. Dan insya Allah tahun ini lulus. Yang nomor 3, karena mulai kecil ini senengannya fisik. Alhamdulillah sekarang di Akademi Kepolisian, di Akwal tingkat terakhir ya. Dan yang nomor 4 ini alhamdulillah lulus dari SMA Taruna Nusantara Magelang. Sekarang diterima di Teknik Informatika ITS. Oh subhanallah. Kecuali beliau orang hebat, kemudian juga bisa melahirkan anak hebat. Ini saya juga pengen tahu, pasti bukan hanya peran bapak ini, pasti ibu. Kalau ibu aktivitasnya istri? Ibu ngomong putra putrinya Pak. Tapi beliau kan juga pendidikannya mungkin. Dulu pendidikannya dia di Universitas Muhammadiyah Surabaya. Masya Allah. Para santri, Wali Santri dan pemirsa, ini beliau kan tugasnya di Kadis Pendidikan. Kita ingin sedikit tahu kira-kira ada program apa di pendidikan Provinsi Jawa Timur, dan kemudian di Sidoarjo ini peluang-peluang apa bagi pesantren dan lembaga-lembaga pendidikan swasta yang bisa kita lakukan. Pak Yudi, kira-kira program apa di pendidikan Jawa Timur? Sudah berapa tahun tuh jadi gadis? Sejak Januari 2020, 1,5 tahun. Setengah tahun. Yai, sejak saya masuk di Pondok Pesantren Al Amanah Krian Sidoarjo ini, karena saya lama di pesantren, jadi ya seneng kalau masuk pesantren. Yang kedua, saya juga harus memberikan apresiasi. Saya tadi diceritain oleh Ustadz di sini bahwa di sini ini ada pembelajaran entrepreneur. Hafid entrepreneur. Hafid entrepreneur. Jadi tadi saya nanya, entrepreneurnya itu apa? Saya diceritain. Ternyata di sini ada pembelajaran keterampilan, ngelas dan lain sebagainya. Saya bilang alhamdulillah. Kenapa? Karena data yang saya miliki, lulusan SMA di Jawa Timur itu 67% tidak melanjutkan ke perguruan tinggi. Kalau tidak melanjutkan ke perguruan tinggi, tentunya butuh keterampilan untuk bisa bertahan hidup. Iya, oleh karena itu Gubernur Jawa Timur Ibu Khofifah Indar Parawansa menempatkan pendidikan vokasi ini menjadi prioritas, baik itu di SMK, di SMA, bahkan di SLB, bahwa seseorang yang sudah lulus dari sekolah menengah atas atau SMK diharapkan memiliki kompetensi keahlian tertentu ya. Dan alhamdulillah saya kemarin itu ke SMK Negeri Brondong Kabupaten Lamongan. Di sana ada siswa dari jurusan multimedia. Dia pintar bikin karikatur. Dia memanfaatkan waktu belajar di rumah ini dengan membuat karikatur dan memanfaatkan media sosial.
ternyata yang pesan ke dia itu dari berbagai negara dan yang banyak itu dari Amerika. Waktu saya ke sana itu masih ada 21 pesanan dari Amerika dan per karikatur itu dihargai 100 US dollar. 10 bulan pada bulan Maret sampai Desember 2020 dia itu punya penghasilan 1.200.000 Subhanallah. lebih. Ini apa namanya, membuat saya berpikir alangkah hebatnya bila putra putri kita yang sudah lulus dari SMA, dari madrasah aliyah, dari SMK, baik yang bekerja maupun yang melanjutkan kuliah, di sisa-sisa waktu belajar itu memanfaatkan kompetensi keahliannya untuk mendapatkan rezeki. Artinya bahwa kami berangan-angan, kalau para mahasiswa itu sudah bisa mandiri dengan kompetensi keahliannya yang kami contohkan tadi, ada siswa SMK Brondong Kabupaten Lamongan sudah punya penghasilan yang saya kira cukup untuk membiayai pendidikan. Bukan lagi cukup, lagi berlebih. Sehingga vokasi ini menjadi prioritas dan kami sedang merintis gitu. Kami berharap semua sekolah menengah itu ada vokasi. Dan ternyata sekarang saya di Ponpes Al Amanah vokasi ternyata ada di sini. Jadi saya bangga banget gitu. Media sosial ini kita bangun, ini ada untuk ruang seperti ini, untuk editing, untuk radio, untuk YouTube. Ini sebetulnya dalam rangka seperti apa yang panjenengan sampaikan, hanya ini karena masih permulaan, mohon dibimbing ke depan agar kami bisa yang seperti diharapkan oleh pemerintah, bisa menjadi agen-agen perubahan di tengah masyarakat, anak-anak kita bisa mandiri. Jadi program pendidikan di Medpro diantaranya itu ya. Iya, itu yang sedang kita apa namanya, supaya semua sekolah SMK. Kan dulu itu vokasi itu hanya SMK. Tapi sekarang kan SMA, seluruh juga. SMA ya. Dan yang kedua bahwa tidak bisa dipungkiri bahwa sekarang ini kan hadirnya teknologi digital ini bisa merubah peradaban dunia. Betul. Dan oleh karena itu maka kami di berbagai kesempatan meminta kepada SMA, SMK khususnya sudah harus berwawasan global. Betul. Ya, oleh karena itu standar-standar internasional itu sudah harus ada di dunia pendidikan, minimal bahasa asing. Dan alhamdulillah juga saya harus mengacungkan jempol 2 untuk Ponpes Al Amanah ini. Terima kasih. Di sini ada pembelajaran 2 bahasa Arab dan bahasa Inggris dan bahasa Jawa Kromo. Bahasa Jawa Kromo, alhamdulillah. Itu bagian dari pendidikan karakter itu. ini menunjukkan bahwa pondok pesantren pun sudah go internasional. Ini luar biasa dan harus dikembangkan terus. Insyaallah. Tadi vokasi untuk SMA atau untuk aliyah, bukan hanya SMK, itu dalam bentuk perubahan kurikulum atau mungkin sekedar pemberian aktivitas yang ke arah skill misalnya, seperti apa? Ya, sifatnya hanya tambahan saja, tambahan saja. Jadi yang sudah diaplikasikan barangkali seperti apa? Ya, di Jawa Timur ini ada SMA double track. Ya, SMA double track itu kita biayai dari APBD, kami kerjasama dengan ITS. Jadi siswa-siswa SMA kelas 2 itu diberikan pembelajaran, ada tata boga, ada tata rias, ada teknik kendaraan ringan. Jadi diharapkan lulus SMA itu memiliki keterampilan tertentu, dan alhamdulillah kami kemarin jalan-jalan ke Bangkalan. Yang lulusan SMA saya cari, ternyata sudah banyak yang berwirausaha. Bikin salon kecil di rumahnya. Ya, saya tanya penghasilannya berapa rata-rata per bulan. Dia cerita antara 8 sampai 11 juta. Subhanallah. Iya. Hanya dengan keterampilan tata kecantikan dia bisa
merias, dia bisa memotong rambut, buka salon sangat sederhana di ruang tamunya. Gitu ya. Anak itu, iya, itu yang akan kita kembangkan. Kita tunggu agar kita Madrasah Aliyah di Al-Amanah khususnya di Madrasah Aliyah pada umumnya ikut dalam gerbong kemajuan yang sedang dirintis oleh Kadis khususnya Jawa Timur ya. Akan sangat banyak kalau kita minta program yang akan dilaksanakan. Yang terakhir ini Pak Yudi, nasihat apa ini untuk para santri ini agar ke depan santri ini tetap menjadi santri? Ya, eranya sekarang adalah era teknologi digital, maka para santri pun kami yakin sudah mengarah kepada melek digital. Karena dengan teknologi digital itulah kita akan bisa mengikuti perkembangan apa dari seluruh dunia, baik itu ilmu pengetahuan maupun teknologi. Oleh karena itu fenomena-fenomena yang berkembang juga harus diikuti oleh para santri. Di antaranya yang pertama, sekarang ini ada kecenderungan yang biasa kita sebut gig ekonomi. Apa itu? Gig ekonomi itu adalah generasi milenial sekarang. Itu sudah enggan untuk kontrak kerja jangka panjang. Kalau dulu kan orang itu senang jadi pegawai negeri, senang jadi pegawai perusahaan. Sekarang ini senang dengan kontrak-kontrak jangka pendek. Katakan misalnya ada proyek A, dia dikontrak bisa menyelesaikan 5 bulan. Apabila dalam waktu 5 bulan yang sama itu dia masih punya waktu, dia bisa kontrak-kontrak yang lain. Sehingga dalam waktu yang bersamaan dia bisa mengerjakan banyak pekerjaan. Kalau saya contohkan siswa SMK Negeri Brondong Lamongan tadi itu sebagai salah satu contoh sederhana dari gig ekonomi. Dalam waktu yang bersamaan dia bisa bikin karikatur banyak, artinya dia bisa melakukan kontrak-kontrak kecil dengan user, ya? Iya, banyak orang. Artinya bahwa anak-anak milenial sekarang jiwa kewirausahaannya itu tinggi. Ya, oleh karena itu pesantren juga harus mengenal bagaimana manajemen. Insyaallah. Kemudian yang kedua, dunia sekarang ini kecil. Ya, oleh karena itu kehidupan global juga harus dipahami, harus bisa diikuti oleh dunia pesantren. Dan saya yakin alumni-alumni santri di saat nanti sudah terjun di tengah-tengah masyarakat akan memiliki nilai lebih dari yang tidak santri gitu ya. Syukur-syukur bisa menyantrikan semua masyarakat. Amin. Gitu ya, alhamdulillah. Demikian para santri wali santri perbincangan kita dengan Kadis Pendidikan Provinsi Jawa Timur yang luar biasa. Seandainya kita teruskan bisa sehari nggak selesai karena aktivitas pribadi dan aktivitas tugasnya luar biasa. Kepada beliau Dr. Wahid Yudi saya sampaikan terima kasih. Moga-moga rawuh panjenengan di tempat kita memberikan inspirasi khususnya bagi kami dan bagi para santri untuk menjalankan apa yang panjenengan sarankan tadi. Insyaallah. Demikian perbincangan kita. Terima kasih atas perhatiannya. Akhiran wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.